Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rolita Efriani, SSTMK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada semester genap, tepatnya pada semester 4 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini memiliki kode BD.205. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang konsep reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep reproduksi serta terampil di dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, kemudian mampu memahami hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS akan diisi materi pembelajaran oleh tim dosen. Kemudian pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester, dilanjutkan nanti pertemuan ke-9 sampai dengan 15 materi pembelajaran kembali, serta pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk penilaian mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, tugas 20%, dan praktikum 40%. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah melalui aplikasi Siakat, dan bahan ajar yang akan diberikan kepada mahasiswa berupa tugas atau PPT, dan untuk praktikum akan dilakukan di laboratorium dengan melakukan proses pembelajaran berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan materi konsep kesehatan reproduksi serta keterampilan dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, kita untuk siang hari ini akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan konsep kesehatan reproduksi pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Oke, sebelumnya kemarin sudah masuk koordinator ya terkait kontrak pembelajaran dengan Bunda Lucy. Baik, untuk dengan saya akan saya paparkan terkait dengan tema apa saja yang akan kita bahas pada saat perkuliahan dengan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Adila, Ada Bun. ya Agasi, Saya Bunda. Aini. Ada Bun. Untuk mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini kode MK-nya yaitu BD205, SKS-nya ada 2 teori dan 2 praktik. Tim pengajarnya ada 4 orang, koornya Bunda Lucy, timnya ada Bunda sendiri, Bunda Rolita Efriani, kemudian Bunda Epti dan Bunda Dwi Yunita Taska. Kemudian untuk materi perkuliahan nanti ada 14 materi, ditambah dengan 2 materi, 2 untuk UTS dan UAS. Kemudian dengan perkuliahan dengan Bunda itu ada 3 materi atau tema, yaitu yang pertama konsep kesehatan reproduksi, kemudian yang kedua masalah reproduksi yang sering terjadi pada siklus perempuan, dan yang ketiga yaitu konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian untuk evaluasi, nilai ITS-nya nanti 20%, UAS-nya 20%, praktiknya 40%, tugas 20%, dan untuk ujian remedialnya maksimal itu 2 kali ya. Untuk evaluasi ada tertulis dan ada lisan, sekaligus ada praktik. Oke, sampai di sini paham? Kemudian kita lanjut ke materi pada siang hari ini terkait dengan konsep kesehatan reproduksi. Oke, udah berdiri ya? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu definisi dan sejarah kesehatan reproduksi. Definisi terkait dengan konsep reproduksi sendiri menurut WHO yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan dan berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Kemudian ini tujuan dan sasaran kesehatan reproduksi, tujuannya yang paling utama yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Kemudian ada tujuannya menjamin setiap individu untuk memperoleh
pelayanan cash flow yang berkualitas, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi, dan neonatal. Adapun sasarannya mulai dari bayi, anak, remaja, kemudian pasangan usia subur, ibu hamil, kemudian ibu bersalin, nifas, sampai dengan lansia. Ini faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor biologis, itu terkait dengan usia, status gizi, kemudian penyakit ataupun dengan kelainan genetik. Kemudian yang kedua yaitu faktor perilaku, ini perilaku terkait perilaku kesehatan, kebersihan, gaya hidup, termasuk pada merokok ataupun alkohol. Kemudian ada faktor sosial ekonomi, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan, dan faktor lingkungan bisa dari sanitasi, akses ke pelayanan kesehatan, dan budaya, serta norma masyarakat. Tadi sudah dijelaskan apa itu definisi kesehatan reproduksi. Ada yang bisa menjawab apa itu definisi kesehatan reproduksi? Bunda, mungkin menjawab Bunda. Silakan nih. Jadi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan saja, dan berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Oke, baik. Itu untuk definisi kesehatan reproduksi ya. Untuk pembahasan terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Adapun menurut WHO dan Kementerian Kesehatan Reproduksi Indonesia, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian ada kesehatan reproduksi remaja, kemudian terkait dengan keluarga berencana, pencegahan penanganan infertilitas, pencegahan IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada juga pencegahan kanker, kekerasan seksual, serta kesehatan reproduksi usia lanjut. Oke, selanjutnya untuk hak-hak reproduksi. Adapun untuk hak reproduksi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu itu berhak untuk memperoleh informasi terkait dengan kesehatan reproduksinya, kemudian juga mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, menentukan jumlah, jarak, waktu, kapan memiliki anak, kemudian bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta mendapatkan privasi serta kerahasiaan pada saat pelayanan kesehatan diberikan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi. Adapun beberapa kebijakan sesuai dengan slide yang di depan itu terkait dengan peraturan-peraturan terkait kesehatan reproduksi, bisa dari undang-undang, bisa dari peraturan pemerintah, kemudian ada dari program keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak KIA, kemudian dari pelayanan kesehatan reproduksi remaja, serta dari program pencegahan IMS HIV, serta kebijakan terkait dengan kesehatan reproduksi secara umum. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab pertanyaan terkait hak-hak reproduksi itu apa saja? Oke, silakan Regina. Pertama itu memperoleh promosi kesehatan reproduksi, lalu yang kedua mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu, lalu yang ketiga menentukan jumlah dan jarak memiliki anak. Ada yang bisa menambahkan lagi? Apa saja hak reproduksi? Oke, silakan. Ada bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan juga paksaan. Kemudian mendapatkan privasi dan juga kerahasiaan pelayanan kesehatan. Oke, itu tadi hak-hak dari reproduksi kesehatan seperti itu ya. Jadi sudah kalian pahami terkait dengan hak reproduksi, kemudian tadi kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan reproduksi juga ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi secara umum kita sudah membahas terkait dengan materi kesehatan reproduksi. Kemudian kita masuk secara khusus akan membahas tentang materi pemeriksaan payudara sendiri atau kita kenal dengan sadari. Untuk pengertiannya sendiri, sadari itu merupakan singkatan dari periksa payudara sendiri, yaitu cara sederhana untuk menemukan kelainan pada payudara sedini mungkin. Nah, sadari ini merupakan deteksi dini pada kanker payudara. Karena kenapa diperlukan sadari? Karena kanker payudara itu merupakan kanker yang sering terjadi atau tertinggi yang terjadi pada wanita usia subur. Oke, lanjut ke sasaran pemeriksaan sadari. Adapun untuk pemeriksaan sadari ini dianjurkan bagi wanita yang memiliki faktor risiko. Yang pertama yaitu memiliki riwayat keluarga penderita kanker payudara. Kemudian wanita yang belum menikah. Kemudian wanita yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Wanita yang melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun. Kemudian wanita yang tidak pernah menyusui anaknya. Wanita yang pernah mengalami trauma pada payudara. Kemudian yang mengalami menas pada usia yang sangat muda. Dan wanita yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Oke, lanjut ke tanda-tanda perubahan payudara. Salah satunya yaitu adanya perubahan ukuran simetris atau simetrisan payudara itu sendiri yang perlu kita waspadai. Kemudian adanya perubahan warna kulit pada payudara, kemudian adanya lesi atau luka pada payudara, adanya perubahan bentuknya. Pada saat perabahan terdapat bagian payudara yang terasa hangat daripada daerah sekitar. Kemudian ada kulit payudara yang tampak berkerut seperti kulit jeruk.
serta adanya tikungan seperti rusung pipi pada permukaan payudara. Ini yang perlu kita waspadai terkait tanda-tanda perubahan pada payudara. Kita lanjut ke waktu terbaik melakukan sadari. Nah, melakukan sadari kapan? Waktu terbaiknya yaitu pada saat pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi. Kemudian bisa saat payudara dalam kondisi yang paling lunak atau tidak terlalu sensitif. Kemudian bagi wanita yang sudah menopause, sadari ini dapat dilakukan pada tanggal yang sama pada setiap bulannya. Pemeriksaan ini sebaiknya tidak dilakukan menjelang atau saat menstruasi karena perubahan hormon yang dapat menyebabkan si payudara itu lebih padat atau membengkak pada saat menstruasi. Jadi dianjurkan itu dilakukan setelah atau hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi. Ya. Kemudian kita lanjut untuk praktikum sadari apa saja alat dan bahannya. Ada cermin, handuk, kemudian body lotion, sabun, tempat tidur. Jadi sadari ini bisa kita lakukan sendiri di rumah, gitu ya, tanpa alat khusus. Karena kalau semua alat dan bahan ini bisa kita dapatkan di rumah khusus. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkah sadari, Bunda ingin bertanya, kapan waktu pemeriksaan sadari itu dilakukan? Ada yang bisa dijawab? Untuk sebaiknya melakukan sadari adalah hari ke-7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Oke. Itu ya. Jadi waktu pemeriksaan sadari itu bisa dilakukan pada hari ke-7 sampai dengan 10 setelah menstruasi, ya. Jadi jangan dilakukan pada saat menjelang ataupun saat menstruasi karena kan adanya perubahan hormon yang menyebabkan payudara akan membengkak seperti itu ya. Jadi lakukan sadari itu pada saat payudara terasa lunak, ya. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah sadari. Jadi langkah-langkah sadari ini bisa dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kita harus berdiri di depan cermin. Yang pertama, otomatis kita harus buka pakaian atas, ya kan? Kemudian berdiri di depan cermin, kemudian posisikan tangan lurus di samping badan. Jadi harus lurus di samping badan, baru kita periksa, inspeksi terlebih dahulu. Ada perubahan nggak pada payudara kiri dan kanan? Lihat simetrisnya, ada benjolan, terasa benjolan atau tidak? Kemudian ada lekukan atau tidak? Seperti itu ya. Jadi dibandingkan, bisa kalian hadap ke kiri, hadap ke kanan, gimana simetrisnya gitu ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya perhatikan perubahan pada puting susu. Ada ketarikan pada salah satu puting susu ataupun ada perubahan arah ke samping atau ke depan puting susunya menonjol atau tidak, seperti itu bisa dilihat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kedua tangannya diangkat lurus ke atas seperti ini, ya. Jadi pada saat kita angkat ada penarikan nggak terasa di payudara yang kita angkat tangannya? Kemudian ikut tertarik atau gimana gitu? Simetrisnya terlihat. Ada yang lebih membesar atau tidak gitu ya. Tetap dilihat ada benjolan atau tidak, ada lekukan atau tidak, itu tetap dilihat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu periksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala untuk melihat tadi retraksi kulitnya ikut terangkat atau perlekatan ada terlasak tumor atau tidak. Kemudian posisi keduanya tangan di pinggang. Jadi tangan kita di pinggang. Kemudian kalau kita di pinggang berarti kan kencangkan otot-otot di bagian dada ini, ya. Jadi perhatikan perubahan payudara. Kemudian bisa berbalik. Habis itu bisa condongkan ke depan untuk melihat simetris atau tidak payudara. Kemudian apalagi tadi ada benjolan, terasa benjolan, ada lekukan atau tidak, seperti itu. Sampai di sini paham? Baik. Kita lanjut langkah selanjutnya. Posisi tangan ke belakang seperti ini. Ini. Jadi kalau misalnya tangan kanan kalian ke arah belakang, berarti tangan yang diperiksa yaitu tangan kiri. Gunakan 3 atau 4 jari. Jadi kita lakukan perabaan. Tadi kan hanya inspeksi. Langkah selanjutnya itu palpasi perabaan. Jadi dilihat menggunakan 3 jari atau 4 jari tangan kalian. Lakukan penekanan. Penekanannya bisa memutar dari luar ke arah dalam. Jadi putar ke arah dalam ke mendekati puting susu. Jadi ditekan ada benjolan, terasa benjolan, kemudian lekukannya seperti apa, ya kan? Itu bisa teraba bisa kita rasakan pada saat perabahan, ya. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Langkah selanjutnya yaitu bisa dengan berbaring. Tadi posisinya berdiri, sekarang posisinya berbaring. Nah, berbaring ini bisa dilakukan di tempat tidur, tapi ditambahkan ya atau bantalan kepala. Jadi tidak boleh ada bantalan kepala pada saat melakukan pemeriksaan sadari berbaring, posisi berbaring. Kemudian melakukan pemeriksaan sama seperti saat diri tadi, ya kan? Angkat tangannya itu bisa, kemudian letakkan tangan di belakang kepala dengan menggunakan tangan, kalau tangan kanan yang diangkat, tangan kiri untuk perabaan, sama halnya dengan posisi saat berdiri. Oke, ini pemeriksaan payudaranya pada saat perabaan. Dia ada posisinya dengan tangan tadi, yaitu sirkular atau cara memutar, ya kan? Dengan cara memutar posisinya bisa dilakukan 2 kali dari ketiak ini bisa, kemudian posisinya ke arah dalam. Kemudian periksa ketiak tadi letakkan di tangan kiri ataupun di samping sini untuk meriksa ada benjolan atau tidak.
Kemudian pemeriksaan cairan di puting payudara. Jadi kita lihat menggunakan kedua tangan atau tekan puting susu dengan dua jari ini, ditekan ke arah luar, dari sini keluar untuk melihat ada keluar cairan atau tidak, gitu ya. Kemudian arah luar ke dalam, buang itu ya. Oke, selanjutnya, ini untuk pasca pemeriksaan. Pasca pemeriksaan kita bisa lakukan konsultasi dengan petugas kesehatan jika menemukan salah satunya yaitu adanya benjolan ataupun pengerasan atau penebalan. Bisa juga kalau misalnya ada bengkak, kemerahan, terdapat terasa hangat, adanya perubahan ukuran atau bentuk, kemudian adanya kerutan pada kulit tadi seperti kulit jeruk. Kemudian untuk konseling pasca pemeriksaan pada saat kita melakukan praktikum nantinya harus ada konseling pasca pemeriksaan. Konselingnya apa saja? Segera beritahu bila terdapat perubahan pada payudara untuk si pasiennya. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tenangkan klien, ciptakan komunikasi yang baik, empati yang tinggi dan kesabaran saat berhadapan dengan pasien. Oke, itu saja terkait dengan praktikum pemeriksaan sadari. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, kalau cukup untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait konsep kesehatan reproduksi. Nantinya untuk minggu depan kita akan lakukan praktikum di lab terkait dengan pemeriksaan sadari. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu terkait dengan masalah menstruasi yang terjadi pada siklus perempuan. Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Silakan nanti teman-teman dibaca kembali terkait teori-teori sebelum kita melakukan praktikum terkait pemeriksaan sadari. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa bertemu kembali di minggu depan untuk praktikumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bunda untuk praktikum pemeriksaan sadari. Minggu kemarin kita sudah kalian sudah diajarkan terkait dengan tema kesehatan reproduksi, khususnya pada pemeriksaan sadari ya. Sekarang hari ini kita akan masuk ke sesi praktik tentang pemeriksaan sadari. Nah, sebelumnya kita ulas kembali teori terkait dengan sadari. Ada yang tahu sadari itu sendiri apa? Oke, Sylvie. Pemeriksaan sadari yaitu langkah awal untuk mendeteksi kanker payudara yang dimana pemeriksaan ini dilakukan pada diri sendiri. Oke, kemudian terkait dengan siapa saja yang bisa melakukan sadari, sasarannya, ada yang tahu? Oke. Yang harus saya ketahui itu Bunda, yang pertama memiliki keluarga yang kanker payudara. Yang kedua itu wanita baru menikah. Yang ketiga itu wanita sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Yang keempat wanita mempunyai anak pertama setelah umur 35 tahun. Itu yang disampaikan teman-teman kalian merupakan sasaran atau faktor risiko yang boleh melakukan sadari. Sebenarnya sadari itu bisa dilakukan siapa saja, atau wanita, atau semua wanita, tetapi yang utama yang memiliki faktor risiko. Kemudian waktunya kapan dilakukan sadari? Ada jauh lagi nggak? Nah, waktu pemeriksaan sadari ini bisa dilakukan hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Jadi waktunya itu hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi dan bisa dilakukan setiap bulan. Baik, lanjut kita ke praktik terkait pemeriksaan sadari. Nah, untuk praktik pemeriksaan sadari ini kan metodenya itu sederhana, ya kan, bisa dilakukan kapan saja. Kuncinya itu kalian bisa mengenali payudara kalian sendiri. Jadi sehingga apabila ada sekecil apapun perubahan di payudara, kalian bisa merasakannya. Seperti itu ya. Oke, untuk alat dan bahan pada saat pemeriksaan payudara itu sendiri harus ada kantong payudara, kemudian ada ini lotion, ada handuk ya, bisa siapkan handuk, kemudian bisa juga bantal dan bat instrumen aja. Jadi hanya segini untuk alat dan bahan untuk pemeriksaan payudara. Oke, kita langsung saja. Sesuai yang daftar kiri sudah Bunda bagikan. Jadi peragakan untuk prakteknya. Jadi di awal itu yang paling penting buka baju terlebih dahulu, ya kan. Kemudian setelah buka baju kalian harus di depan cermin. Jadi berdiri di depan cermin. Posisi yang pertama yaitu tangannya lurus dulu. Kemudian dilihat simetris payudara. Kemudian dilihat ada perubahan, ada tidak, ada benjolan.
kemudian ada lekukan atau tidak pada payudara kiri dan kanan. Itu dilihat juga ke kiri, kalian ada ini ke cermin, kemudian ke kanan. Dilihat juga sama tadi, simetrisnya, ada bengkak, ada benjolan, ada lekukan atau tidak kelainan dari payudara. Oke, udah langkah pertama tadi tangan lurus, langkah kedua itu kedua tangannya diangkat ke atas. Lihat retraksi kulit, ikut angkat ke atas, kemudian lihat simetrisnya juga, lihat pembengkakan, lekukan, kemudian lihat kuping susunya juga ya. Habis tangan yang ke atas, kedua tangan ini taruh di belakang kepala. Jadi dilihat juga retraksi kulitnya ikut terangkat ke belakang juga atau tidak, gitu ya. Jadi itu langkah yang kedua. Langkah ketiga yaitu tangan kalian berada di pinggang. Tangan berada di pinggang, kemudian dadanya tarik ke belakang. Jadi dada condong ke depan, gini. Jadi kita lihat lagi simetris, kemudian pembengkakan, benjolan, lekukan pada payudara, gitu ya. Lihat juga kuping susunya. Habis itu langkah keempatnya, setelah dia condong ke depan, yang bahu kalian condongkan ke depan. Jadi dia ke depan diri. Ya, jadi dilihat lagi payudaranya juga sama seperti tadi, simetrisnya, pembengkakannya, lekukan, ada benjolan atau tidak, gitu ya. Habis itu langkah selanjutnya tangan kanan. Kalau kalian mau periksa payudara kanan, tangan kanannya diangkat ke atas gini, ke belakang gini. Ya. Kemudian yang periksa itu tangan kiri, gunakan 3 jari atau 4 jari. Nah, 3 jari 4 jari ini ada 3 langkah pada saat pemeriksa ini. Yang pertama, lakukan pemijatan atau penekanan secara bisa ringan, sedang atau kuat. Nanti langkah pertamanya dengan metode zigzag, ya. Jadi dari luar ini ke bawah, habis itu ke atas, ke bawah lagi, ke atas, gitu. Paham ke sini? Oke. Langkah keduanya dari sini, dari luar ke dalam, ke arah puting susu. Jadi putar searah jarum jam, ke arah puting susu. Langkah ketiganya baru dari kaki kiri ke dalam ke puting susu, kemudian dari luar ke puting susu. Lalu langkah selanjutnya itu kita periksa ya ada benjolan atau tidak di rata. Kemudian yang terakhir yaitu puting susu diperiksa. Puting susu periksa menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Jadi arahnya puting susunya ditekan atau penekanan dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Kemudian lakukan dari luar ke dalam, ya, ada jarak keluar atau tidak, normal atau tidak, seperti itu. Habis ini paham? Itu untuk posisi dia berdiri. Kemudian lanjut ke posisi berbaring. Posisi berbaringnya sama, tapi tidak boleh ada bantal di bawah kepala. Jadi bantalnya nanti di bawah bahu. Habis ini paham? Kalau sudah paham, kita praktek terlebih dahulu. Silakan yang mau bersedia menjadi sebagai bidannya nanti mengajarkan, kemudian sebagai pembantu satu pasiennya. Oke, ini kan kita peragain 2 sekaligus ya. Jadi bidannya nanti silakan gantian untuk langkah-langkahnya apa saja. Nanti yang peragain si pasiennya aja. Nanti si bidannya ngarahin langkah-langkahnya apa aja ya. Oke, silakan. Yang pertama memposisikan ibunya di depan cermin terlebih dahulu, kemudian membuka pakaian menutupi payudara. Selanjutnya langkah kedua. Buka dulu. Oke. Selanjutnya untuk kedua yaitu letakkan tangan lurus, lalu lihat bentuk payudara apakah simetris, ada lekukan atau tidak, Ada benjolan. apakah ada benjolan di payudara kiri dan kanannya. Setelah itu langkah ketiga, posisikan ibunya miring ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah ada Nah, ini yang kulit seperti kulit jeruk di area payudaranya, bentuk simetris atau tidak. Kemudian putar ke sebelah sana untuk melihat di kedua sisi. Oke. Selanjutnya menghadap lagi ke depan. Langkah selanjutnya, Setelah itu langkah keempat, apa? langkah selanjutnya yaitu lengan dinaikkan ke atas. Oke, kedua tangan angkat semua ke atas. Setelah itu lihat Retraksi kulitnya, hadap ke atas juga, kulit jeruk. Habis itu apa lagi? dia lihat payudara ada ada benjolan atau tidak. Kemudian perhatikan pula bagian susu ibu. Oke. Selanjutnya posisikan kedua tangan di belakang kepala untuk melihat apakah ada tarikan atau tidak pada kedua payudara ibu. Terus, Selanjutnya langkah selanjutnya itu posisi tangan diturunkan, kemudian letakkan kedua tangan di pinggang ibu. lihat ke cermin ya. Lihat payudaranya. Habis itu, Posisikan tangan pada bagian bahu itu condong ke depan ini. untuk melihat apakah ada tarikan, bentuk simetris atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian perhatikan juga pada kuping payudara ibu. Oke. Apa saja Mas? Selanjutnya condongkan ke arah ke dalam. Oke, ke dalam ini. Jangan terlalu nunduk ya. Jadi ini aja.
Nah, dilihat apakah ada kesulitan di daerah payudara, bentuk, lekukan, dan putingnya. Selanjutnya, angkat tangan bagian payudara yang diperiksa. Oke, angkat tangan kanan. Setelah itu, Ya, kanan kiri. Oke. Kalau belum kanan boleh pakai baby lotion. lotion. Dikit aja. Lakukan 3 gerakan. Lakukan 3 gerakan. Yang pertama apa? gerakan zigzag. Zigzag dari Gunakan 3 jari. dari luar, luar, dari atas ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Oke, sudah kedua, gerakan kedua. Memutar Oke, mutarnya dari dari bagian luar tadi. Memutar. putar searah Arah jarum jam. arah jarum jam di Arah jam Bagian jam dari jam sampai bukan arah dalam warna putih. Langkah ketiga, Tiga, dari arah keluar ke Hmm. arah puting ke arah ke dalam. Kemudian pada bagian bawah, dari arah bawah ke arah puting. dari bawah ke atas ya, dari bawah. Selanjutnya, langkah yang terakhir itu untuk mengecek pada bagian tekiak. Oke, Dicek pada bagian tekiak apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian selanjutnya cek pada bagian puting dari arah dalam ke arah luar. Lakukan penekanan secara lembut menggunakan jari telunjuk dan jempol. Kemudian setelah ke arah luar, lakukan penekanan ke arah dalam. Lakukan pada kedua payudara. Kalau sudah sebelah kanan, sebelah kiri. Selanjutnya kita ke Posisi tidur. posisi tidur. Oke, lanjut. Untuk posisi berbaring itu posisi di belakang bagian bangku ada handuk kecil untuk menyangga. Kemudian letakkan tangan kanan atau tangan kiri pada bagian belakang kepala. Kemudian melakukan gerakan perabaan pada sekitar payudara dengan lakukan penekanan secara lembut dengan 3 gerakan. Yang pertama gerakan zigzag Nah, dari arah atas ke arah bawah, lurus ke bawah, habis itu ke ke atas. atas lagi, Next, kemudian ke arah bawah bawah lagi. sampai seluruh bagian payudara terkena. Dan langkah kedua yaitu gerakan memutar searah jarum jam dari arah Tiap, ketiak ke arah jarum jam. memutar ini. Memutar searah jarum jam sampai ke bagian lemak puting itu sih. Kemudian gerakan ketiganya yaitu dari arah luar lakukan penekanan ke arah puting, Oke, ya. kedua ke arah puting, sampingnya juga. Kemudian pada bagian bawah Dari bawah, dari arah bawah ke arah atas ke arah puting. ya, Kemudian langkah yang terakhir yaitu bukan pemeriksaan pada ketiak. ya benjolan, benjolan. Di sini periksa sampai ke sini. Apakah ada benjolan atau tidak? Lakukan perangkat secara lembut. Selanjutnya, yang terakhir itu periksa pada bagian puting. Lakukan gerakan ke arah luar terlebih dahulu, secara lembut menggunakan jari lembut dan jari jempol. Wow. Kemudian dari Lakukan dari arah dalam ke arah dari luar ke arah dalam, secara lembut juga. kemudian ada kesiran yang keluar. Ya, Oke. kemudian lakukan di pada bagian payudara sebelah kanan. Jadi kita langsung ke pasca pemeriksaan sadari. Oke, tadi kita sudah melakukan praktik terkait dengan pemeriksaan sadari. Apabila pada saat kalian bisa melakukan sadari ini bisa di rumah, lakukan setiap bulannya, khususnya setelah 7 sampai 10 pada hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi. Nah, jika misalnya ada tanda-tanda yang mencurigakan, itu kalian nggak usah panik, nanti harus segera konsulkan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dari sadari ini bisa dengan USG ataupun mamografi. Ingat ya, kalau misalnya ditemukan yang mencurigakan, kita sudah ditemukan di awal, berarti peluang untuk kesembuhannya juga lebih besar, ya. Jadi dikenali lebih dalam lagi terkait dengan payudara kita dengan pemeriksaan sadari. Sadari ini investasi masa depan, jadi sangat penting untuk dilakukan dengan rutin, kemudian diajarkan untuk orang-orang sekitar. Jadi demikian materi praktikum kita pada sore hari ini terkait dengan pemeriksaan sadari. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Silakan nanti adik-adik ataupun teman-teman pelajari kembali, karena kita nanti akan ada sesi praktik untuk pemeriksaan sadari OSIR, gitu ya. Silakan dipelajari kembali. Demikian materi kita pada sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Demikianlah perkenalan dari saya. Semoga melalui mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini, kita dapat sama-sama belajar, mengembangkan kompetensi, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.